suara tangis lirih Raka isakan berat Pak Hashim yang terdengar di ruangan tempat kakek Hashim dirawat. Yang lain menatap dengan hari sambil mengusap bulir bening yang ikut mengalir menyaksikan pertemuan cucu dan kakek itu. Semua pandangan mata tertuju pada keduanya. Pelukan Raka dan Pak Hashim seakan menjadi penebus semua tahun yang hilang, semua waktu yang terbuang, semua luka yang tak sempat terobati. Namun pertanyaan Raka menggantung di udara, menyayat keheningan yang mengikat hati mereka. "Kek, boleh Raka bertanya?" Pak Hashim melepaskan pelukannya perlahan, menatap wajah cucunya yang begitu mirip almarhum putranya. "Kalingga." "Tanya apa?" "Cucuku. Pak Satpam Mulyono bilang kakek diantar ke panti jombo katanya. Tapi kenapa bisa tinggal di rumah Bu Harni? Dan kenapa juga nama kakek dipanggil Hari?" Pak Hashim menunduk. Ada luka lama yang terkuak. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara lembut dan penuh getaran memecah keheningan. "Den Raka, izinkan ibu yang cerita ya." Semua mata kini tertuju pada Bu Harni yang melangkah pelan agar lebih dekat dengan Raka, lalu duduk di kursi samping ranjang. Ia menatap Raka yang duduk di ranjang masih saling menggenggam tangan dengan kakeknya. Pak Hashim masih gemetar dengan mata berkaca-kaca. Raka menganggukkan kepala, mempersilahkan Bu Hari untuk bercerita. "Saya bekerja di rumah tuan besar sejak masih gadis. Saya yang mengasuh dan menjaga dengan Kalingga saat balita dari balita hingga remaja. Hingga saya menikah dengan supir pribadi di keluarga Tuan Hashim. Kami menikah dibiayai beliau. Bahkan rumah yang kami tempati juga hadiah dari beliau. Hadiah uang untuk cuti bulan. Madu pun bisa kami belikan mobil. Hingga terjadilah hari yang tak akan pernah saya lupakan." Bu Harni menghela napas berat. "Tiba-tiba nyonya terjatuh dari tangga dan kritis. Saya sempat merawatnya dan sempat menitipkan pesan untuk menjaga dan tetap merawat keluarganya, juga menitipkan sesuatu pada saya untuk disimpan baik-baik. Saya sebenarnya heran saat itu, tapi tetap saya lakukan. Ternyata nyonya besar tak lama kemudian meninggal. Kabar nyonya meninggal tersebar luas. Banyak yang datang dan mendoakan karena beliau orang baik, suka berbagi di warga sekitarnya, juga panti asuhan dan yatim piatu. Polisi juga didatangkan kan untuk mencari sebab kecelakaan yang dialami nyonya besar. Tapi semua CCTV tak ada yang berfungsi. Saya sama Dek Suci, istrinya Mas Mulyono yang sempat jadi tertuduh waktu itu. Karena saat itu yang ada di rumah cuma kami berdua, Pak Mulyono di depan, suami saya mengantar Tuan Besar keluar kota, dan Kalingga masih sekolah. Padahal saat kecelakaan itu terjadi, Bu Ratna, sepupunya nyonya besar juga ada di rumah bersama anaknya, dan Erik. Tapi mereka bilang ke polisi sedang berada di kamar, beribadah mendoakan suaminya yang juga baru meninggal. Bu Ratna datang menginap ke rumah karena ingin curhat dan melupakan kesedihan atas kehilangan suaminya. Itu kata nyonya besar. Setelah 100 hari meninggalnya nyonya, Tuan Besar dan Den Kalingga masih terpuruk dan berduka. Entah kenapa tak lama kemudian, Nur Ratna dan Den Arik bisa mengambil hati mereka berdua, hingga akhirnya Tuan Besar menikahi Bu Ratna. Wanita itu tak sebaik nyonya besar. Sikapnya angkuh dan sombong pada kami, tapi sangat manis bila di depan suami dan Den Kalingga. Seolah-olah sangat perhatian dan sayang. Waktu berlalu, hingga Den Kalingga dan Den Arik sudah dewasa. Namun saya bisa melihat Den Arik sangat cemburuan dengan apa yang dimiliki Den Kalingga. Selalu saja meminta pada ibunya apa yang Den Kalingga punya. Ibunya selalu menuruti dan bisa saja merayu Tuan untuk memberinya uang dalam jumlah besar. Hingga Den Kalingga berpamitan hendak pergi ke sebuah desa, karena dapat undangan untuk tugas kerja katanya, memberi penyuluhan tentang pertanian pada warga. Setiap hari selalu menelpon bertanya kabar, bahkan sempat pulang 2 kali dan bercerita tentang desa itu, dan ada gadis yang membuatnya tertarik di sana katanya. Awalnya saya sempat dengar Tuan Besar dan nyonya kedua setuju. Tapi setelah Den Kalingga kembali ke desa, berbeda lagi bilangnya. Intinya, nyonya Ratna bilang, kalau gadis desa itu anak orang terpandang dan dari keluarga kaya di desa itu. Boleh saja Den Kalingga menikah kalau saling mencintai, tapi kalau dari warga jelata, miskin dan tak berpendidikan, mereka tak sudi dan melarang Den Kalingga membawa calon istrinya ke kota untuk diperkenalkan pada orang tuanya. Ternyata Den Kalingga tetap menikahi gadis miskin dan berpendidikan rendah itu. Membuat Nyonya Ratna marah dan Tuan Besar kecewa lalu mencabut semua fasilitas yang diberikan untuk Den Kalingga.
Mereka membiarkan Den Kalingga kesusahan dengan tujuan tak kuat hidup miskin dan kembali pada mereka, tapi harus menceraikan istrinya. Hiks. Bu Harni tak kuasa menahan tangisnya saat menceritakan kisah pilu di keluarga majikannya. Sejak saat itu, kami semua tak lagi mendengar kabar tentang Den Kalingga dan keluarga kecilnya. Nyonya Ratna memblokir bahkan mengganti nomor ponsel Tuan Besar. Diam-diam suami saya menasehati saat di mobil, mengantar Tuan Besar kerja. Kehilangan Nyonya Besar sangat menyakitkan. Sedihnya nggak hilang-hilang. Jangan sampai putus silaturahmi dengan anak kandung sendiri karena jika sampai kehilangan lagi, penyesalan datang dan merugikan diri sendiri. Alhamdulillah Tuan Besar sadar, lalu meminta suami saya mencari keberadaan dan Kalingga dan meminta putranya datang ke kota bersama istri dan anaknya kalau sudah punya. Beliau sangat bahagia saat mendengar kabar kembali dari suamiku jika Den Kalingga akan datang bersama keluarga kecilnya dan meminta Nyonya Ratna dan Den Erik untuk memaafkan dan menerima kehadiran mereka. Namun kedatangan Den Kalingga yang ditunggu-tunggu dengan bahagia oleh Tuan Besar tak kunjung tiba. Hingga suatu hari beberapa orang datang ke rumah ini dan mengabarkan jika Den Kalingga dan istrinya meninggal karena kecelakaan tunggal saat perjalanan kemari dan dimakamkan di desa tempat istrinya. Tuan Hashim langsung syok dan pingsan. Beliau jatuh sakit. Setelah sadar tak bisa bergerak dan hanya menangis dan melamun, seperti merasa bersalah dan menyesal yang luar biasa. Istri keduanya, Nyonya Ratna, saat itu juga memperlihatkan tidak pernah benar-benar peduli pada suaminya. Apalagi anak tirinya, Erik, makin hari makin memperlakukan Tuan Besar seperti beban. Mereka tak mau mengurus orang sakit dan lumpuh. Semua dipasrahkan pada pembantu. Pak Hashim menunduk. Tubuhnya nampak bergetar, memahat sakit hati dan kesedihan yang dalam mendengar cerita Bu Harni. Suatu sore, saya mau menyuapi makan Tuan Besar. Saya dengar pembicaraan di ruang keluarga. Bu Ratna menyuruh seseorang menyiapkan mobil. Katanya mau mengantar orang tua ke panti jompo. Saya kaget. Saya langsung keluar dari dapur dan memberanikan diri bertanya, Tuan Besar mau dibawa kemana? Karena dia mendorong kursi roda yang diduduki Tuan, tangan Tuan menggapai-gapai ke arah saya, seolah memanggil dan meminta pertolongan. Bu Harni menatap jauh ke arah jendela, seolah layar masa lalu terputar jelas di matanya. Nyonya Ratna bilang, jangan imut campur. Kalau kamu ikut campur, kamu saya pecat. Gaji bulan ini tidak saya bayarkan. Tapi saya tidak peduli ancamannya. Saya mendesak. Ikut pergi menemani Tuan, saya nggak peduli nggak gaji bahkan dipecat. Saya nggak peduli ancamannya. Tangis Bu Harni pecah, suaranya bergetar. Saya ikut masuk dan duduk di mobil belakang, di samping Tuan yang kala itu hanya diam, matanya kosong. Saya pegang tangannya, dan saya bilang, kalau mereka buang bapak, biar saya yang rawat. Tapi Tuan hanya diam, seperti sudah pasrah. Raka menggenggam tangan kakeknya, air matanya mulai jatuh lagi. Sesampainya di halaman panti, saya nggak tega. Saya peluk Tuan, saya menangis, saya teriak minta supir Nyonya dan orang suruhannya antar kami kembali. Tapi bukan ke rumah besar, pulang ke rumah saya. Saya bersedia dan berjanji merawat Tuan Besar tanpa gaji. Pak Hashim menunduk, air matanya jatuh membasahi selimut. Saya putuskan saat itu juga, saya nggak akan biarkan Tuan tinggal di sana, di rumah besar. Saya rawat beliau seperti keluarga sendiri. Saya bahkan nggak minta bayaran. Tuan saya panggil Pak Hari, biar tetangga nggak tahu siapa beliau sebenarnya. Saya hanya bilang beliau keluarga saya dari desa, tak ada yang merawat di sana. Raka mendekap tubuh Bu Harni erat-erat. Terima kasih, Bu, terima kasih. Kalau bukan karena Ibu, mungkin Raka nggak pernah bisa ketemu kakek. Sandi yang sedari tadi terdiam, kini maju mendekat, lalu duduk di sisi Raka. Bu Harni, Ibu luar biasa. Kebaikan Ibu, ketulusan Ibu, nggak bisa dibalas dengan uang. Tapi Allah pasti membalas semuanya. Pak Hashim memandang Bu Harni dengan mata yang penuh cinta dan terima kasih. Kamu malaikatku, Harni, kamu lebih dari sekadar pembantu. Kamu keluargaku, kamu penyelamat. Bu Harni menggeleng cepat. Saya cuma orang kecil, Pak. Tapi saya punya hati.
Saya cuma nurutin kata hati saya waktu itu. Anda dan Nyonya orang baik yang sudah membuat hidup saya layak. Saya wajib membalas budi kebaikan Anda. Sandi menarik napas panjang, lalu menatap Raka dan Bu Harni bergantian. Jadi setelah ini bagaimana? Pak Hashim tetap tinggal bersama dengan Bu Harni, apa tinggal bersama Raka? Kalau tinggal bersama Raka, aku punya rumah kontrakan di kota, ada yang kosong. Kamu bisa tinggal di sana sama kakekmu. Gak usah pikirin uang sewa. Anggap aja itu rumah kalian sekarang. Biar kalian mulai hidup baru. Tinggal bersama. Menikmati kebersamaan yang selama ini terbuang. Raka terperangah. Pak Sandi, tapi saya sudah banyak merepotkan, Bab. Sudah, jangan nolak. Kamu seperti anak buatku sekarang. Raka tertunduk dengan hati berdebar sambil berkata lirih dalam hati. Aku memang anakmu, Pak Sandi. Anak menantumu yang masih takut bercerita jujur. Pak Hashim menatap Sandi dengan rasa haru yang tak terkira. Terima kasih, Nak. Saya tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Sandi hanya tersenyum. Cukup dibalas dengan semangat untuk sehat lagi, Pak. Cepat sembuh dan habiskan waktu bersama Raka. Itu sudah cukup buat saya. Pak Yono dan Bu Suci, Anda bekerja di rumah yang ditinggali Raka ya. Kalian ganti merawat dan menjaga Pak Hashim di rumah itu. Saya yang bayar gaji kalian. Bu Hani bisa istirahat dulu, tetapi bisa juga selalu berkunjung ke rumah Raka. Masya Allah, terima kasih, Pak Sandi. Dengan senang hati kami akan merawat dan menjaga tuan besar kami. Jawab Pak Mulyono dengan wajah sumringah. Harni, nanti beritahu ya, apa saja dan bagaimana merawat Tuan Hashim dari awal sampai akhir ya. Sehari 2 hari, insya Allah saya langsung bisa. Ujar Suci yang masih bingung cara merawat lansia lumpuh. Wah, aku selalu di pasar cari uang, jualan. Ayu yang setiap hari merawat beliau, saya bantunya sebelum dan sesudah dari pasar. Ayu, yang sejak tadi hanya menyimak dari sudut ruangan, kini ikut maju dan menatap Nuduci dan Raka Betu. Kak Raka, aku senang akhirnya bisa bertemu dengan cucu kakek Hashim. Nanti aku beritahu ke Kak Raka dan Bu Suci cara merawat kakek dari pagi hingga malam. Ujar Ayu sambil tersenyum manis. Bab ke-53. Di ruang perawatan rumah sakit itu, tangis sudah reda, tapi suasana masih dibalut keheningan yang penuh makna. Pak Hashim menggenggam tangan Raka erat. Jemarinya yang renta terasa dingin, namun genggamannya penuh kasih yang selama ini tertahan. Ia memandang wajah cucunya dengan raut yang sulit dijelaskan, antara rasa syukur, haru, dan penyesalan yang dalam. Raka, panggil sang kakek dengan suara serak. Iya, kek. Kalau kita jadi tinggal di rumah kontrakan milik Pak Sandi, biarkan kakek tinggal beberapa hari dulu di rumah Bu Harni untuk mengemas barang-barang kakek. Selain belum siap pindah dalam waktu cepat, kamu perlu waktu untuk membersihkan rumah itu. Raka mengangguk cepat. Baik, kek. Raka akan bantu Bu Suci dan Pak Mulyono beres-beres dan bersih-bersih rumah itu dulu. Biar nyaman saat kakek datang. Bu Harni yang berdiri tak jauh tersenyum lirih, mengusap mata yang sembab. Kami di rumah sudah terbiasa tinggal dengan beliau 10 tahun lebih, dan Raka. Kami sekeluarga merawatnya seperti keluarga kami sendiri saat pindah ke rumah kontrakan Pak Sandi nanti. Biar Ayu juga bantu 1 atau 2 hari cara merawat Tuan Hashim, Ayu tahu semua keperluan Tuan. Raka mengangguk setuju. Bagaimanapun Bu Harni sekeluarga adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kakeknya yang terbuang. Sandi, yang sedari tadi mendengarkan dengan tenang, akhirnya mendekat. Ia duduk di sisi ranjang dan menepuk bahu Pak Hashim pelan. Pak Hashim, walaupun nanti Bapak sudah pindah tinggal bersama Raka, masih tetap bisa mengunjungi rumah Bu Harni kok. Sebaliknya Bu Harni dan Ayu juga boleh datang kapan saja. Jadi untuk beberapa hari ini, tak apa tinggal lagi di rumah Bu Harni. Ujar Sandi. Benar Pak Sandi, saya juga masih ingin menelpon dan mengobrol dengan Nuril. Sandi dan Raka menautkan kedua alisnya. Nuril? Siapa dia? Tanya Sandi heran. Begitu juga Raka.
Pak Nuril adalah suami Bu Harni, dia tidak ada di rumah. Selama 6 tahun terakhir, suami Bu Harni 2 kali kontrak kerja ke luar negeri. Seluruh gaji bulanannya dia kirim ke rumah, buat biaya hidup kami bertiga, kuliah Ayu, kebutuhan sehari-hari dan pengobatanku yang biayanya tidak sedikit. Mereka masih beli vitamin, pampers lansia dan susu untuk aku. Mereka orang-orang baik. Pak Hashim memuji keluarga Bu Harni dengan tulus. Raka menoleh cepat pada Bu Harni. Matanya membelalak. Benar, Bu. Masya Allah, kalian sekeluarga benar-benar berhati malaikat. Sekali lagi terima kasih ya, Bu, sudah menolong kakek dengan baik dan tulus. Bu Harni mengangguk pelan, senyumnya getir. Saya dan suami memang sepakat untuk berpisah dulu, kerja jauh, dan karena hidup kami dulu dibantu keluarga tuan, jadi sekarang giliran kami membantu beliau sebagai balas budi dan kewajiban kami sebagai manusia. Pak Hashim tiba-tiba terisak lagi. Matanya berkaca-kaca menatap langit-langit, seakan menahan limpahan rasa yang tak sanggup tertampung. Saya ini orang tua renta yang tak punya apa-apa lagi. Raka, rumah sudah bukan milik saya. Harta pun habis. Saya ini cuma beban. Apa kamu sanggup merawat kakek miskinmu ini? Raka langsung menggeleng cepat, lalu duduk lebih dekat pada sang kakek, menggenggam tangan keriput kakeknya lebih erat lagi. Jangan bilang begitu, kek. Raka nggak peduli soal harta, rumah, atau apapun. Buat Raka bisa bertemu dan masih diberi waktu untuk memeluk dan merawat kakek dalam keadaan hidup dan sehat. Itu anugerah keberuntungan luar biasa untuk Raka. Itu cukup. Lebih dari cukup. Raka janji akan sayang dan merawat kakek sepenuh hati. Pak Hashim menunduk, air matanya menetes jatuh ke tangannya yang tergenggam Raka. Tapi belum selesai ia menenangkan diri, Raka menambahkan lirih. Kek, Raka juga akan pulang ke desa. Raka masih punya adik perempuan. Namanya Dira. Dan nenek Imah. Pak Hashim sontak mendongak dengan wajah terkejut. Wajahnya berubah. Dira? Aku punya cucu lagi? Iya, kek, mereka masih di desa. Nenek yang selama ini merawat kami sejak kecil setelah ayah dan ibu meninggal. Pak Hashim mencengkram lengan Raka. Cucuku 2 dan masih hidup. Suaranya patah-patah, tubuhnya gemetar. Iya, kek. Raka janji, sehabis bersih-bersih rumah akan menjemput mereka tinggal di kontrakan juga. Nanti saat pindahan, kakek bisa bertemu mereka. Kita semua akan berkumpul lagi. Tangis Pak Hashim meledak. Tangis seorang lelaki tua yang terlalu lama memikul penyesalan dan rindu. Putra tunggalnya yang disia-siakan karena menuruti hasutan istri keduanya ternyata memiliki 2 buah hati. Kali ini, tangisnya bukan karena duka, tapi harapan yang mulai menghangatkan dadanya karena mempunyai keturunan dalam keluarganya. 2 hari kemudian, setelah pulang dari rumah sakit, suasana di depan rumah kontrakan yang ditawarkan Sandi cukup ramai. Raka, Bu Suci, dan Pak Mulyono sibuk membawa sapu, pel, dan kain lap. Debu-debu yang sudah lama menetap disikat dari tiap sudut ruangan. Masya Allah, rumah kontrakannya lumayan luas, ya? Ujar Bu Suci sambil mengelap jendela. Insya Allah Pak Hashim dan kita semua betah tinggal di sini. Ujar Bu Suci sambil bersih-bersih. Makanya, kita beresin dulu semuanya. Timpal Pak Mulyono dari arah lain. Nanti sore, kita belanjai si kulkas, kebutuhan kakek, dan kebutuhan lain rumah ini. Sandi mengantar mereka pagi tadi, lalu kembali bekerja setelah memastikan semuanya berjalan lancar. Ia percaya, keluarga kecil ini sudah saling menguatkan satu sama lain. Sementara itu di rumah Bu Harni, Pak Hashim ditemani Ayu. Ia duduk di kursi rotan, selimut menyelimuti kakinya. Matanya memandang halaman kecil yang ditanami bunga kertas dan pohon mangga mini. Bapak? Ayu menghampiri dengan segelas teh hangat. Kalau Bapak nanti tinggal sama Kak Raka, aku pasti sering mampir. Tapi nanti kalau kangen,
Tinggal telepon aja, ya? Pak Hasyim mengangguk pelan. Kamu anak baik, ayo. Bapak beruntung pernah dirawat kalian. Bu Harni masuk sambil membawa pakaian yang sudah dilipat. Pak, ini baju-baju Bapak. Saya sudah pisahkan yang masih bagus. Kalau ada yang perlu dibelikan baru, bilang saja. Harni? Suara Pak Hasyim pelan. Kamu dan suamimu sudah sangat berjasa untuk saya. Kalau kalian tidak ada, mungkin saya sudah benar-benar dibuang. Bu Harni menghampiri, duduk di bangku depan beliau. Kami hanya mengikuti hati kami, Pak. Kebaikan itu menular. Bapak dulu baik, sekarang saatnya Bapak menerima kebaikan dari kami. Itu siklusnya. Pak Hasyim menggenggam tangan Bu Harni. Kalau nanti saya pergi ke rumah Raka, rumah ini tetap saya rindu. Bukan karena bangunannya, tapi karena di sini saya kembali merasa hidup. Bu Harni menunduk. Senyum dan air matanya bertemu di pipi. Membayangkan beberapa hari lagi akan berpisah dengan tuan besarnya. Sore harinya, Raka menelpon. Bu Harni, alhamdulillah, rumah sudah bersih. Hari ini saya mau belanja ditemani Bu Duci. Lalu besok pagi saya masih mau pulang ke desa, menjemput nenek dan adik saya. Saya jemput kakek sekitar 2 atau 3 hari lagi ya. Rumahnya di sekitar rumah Pak Sandi, dekat fasilitas kesehatan juga. Baik, Den. Saya bantu bereskan perlengkapan tuan malam ini. Terima kasih, Bu. Banyak terima kasih dan tolong jangan panggil Den Raka. Panggil nama saja ya, atau Nak? Pinta Raka pada Bu Harni. Baik, Nak. Di seberang telepon, Bu Harni tersenyum. Udara sore belum terlalu panas, dan aktivitas masih menggeliat. Di teras rumah kontrakan yang belum lama mereka bersihkan, Raka duduk sambil meneguk teh buatan Bu Suci. Pak Mulyono memeriksa daftar belanja di ponselnya. Raka, kamu ikut ke supermarket dan pasar tradisional, ya? Kita belanja perlengkapan dapur, perlengkapan mandi, dan mungkin kasur tambahan. Kata Pak Mulyono. Siap, Pak. Sekalian biar tahu lingkungan sekitar juga. Jawab Raka dengan semangat. Bu Suci menyambar tas belanja kain yang sudah lusuh tapi kuat. Kita ke supermarket dulu. Habis itu baru ke pasar tradisional. Kalau masih sempat, mampir beli tanaman buah di halaman rumah. Ketiganya berangkat naik mobil kecil milik Pak Mulyono. Mobil yang bisa dibelinya dari hasil bekerja jadi satpam. Sepanjang jalan, mereka sesekali bercanda ringan, membahas harga-harga bahan pokok yang kian naik, juga membandingkan rasa tahu di kota dan desa. Setelah hampir 1 jam berkeliling supermarket dan belanja perlengkapan penting, mereka meluncur ke pasar tradisional yang lebih ramai dan padat. Pasar itu masih setia dengan suasana khasnya, aroma rempah yang menyeruak, suara tawar-menawar para pedagang, dan lorong-lorong sempit yang penuh warna. Mereka berbaur dengan kerumunan, memilih tomat, bawang, sayur mayur segar, dan kebutuhan lainnya. Di sela langkah yang padat dan ramai, Raka berjalan agak tercecer dari Bu Suci dan Pak Mulyono. Matanya mengamati setiap penjuru pasar dengan santai, hingga sebuah sosok menangkap perhatiannya. Langkahnya terhenti. Matanya membelalak. Sosok itu, wanita parubaya, berjilbab instan, tubuh ramping yang sederhana, dan sorot mata hangat yang ia kenal betul. Perempuan itu sedang menawar ikan di salah satu lapak. Wajahnya teduh dan suaranya lembut, persis seperti yang dulu ia dengar saat dirawat dan diberi makan dengan penuh kasih. Bu, Lestari. Gumam Raka lirih. Jantungnya mendadak berdebar. Napasnya tercekat. Tanpa pikir panjang, Raka langsung melangkah cepat, bahkan hampir berlari melewati orang-orang. Ia tak peduli orang melihatnya aneh. Yang ada di pikirannya hanya satu, sosok yang selama ini ia rindukan, yang tak pernah berhasil ia hubungi. Kini berdiri di depannya. Bu Lestari. Panggilnya dengan suara bergetar. Perempuan parubaya itu menoleh. Tatapannya semula bingung,
memindai remaja yang berpenampilan bersih dan rapi menyapanya, tapi kemudian matanya membelalak. Laka! Suaranya gemetar. Astaga, Raka, ini benar kamu, nak? Tanpa menjawab, Raka langsung membungkuk, lalu mengambil tangan Bu Lestari dan menciumnya dengan penuh hormat. Air matanya menetes deras, membasahi punggung tangan perempuan itu. Maafkan Raka, Bu, maafkan. Selama ini Raka cari ibu. Raka coba hubungi, tapi nomor ibu tidak aktif. Raka mau cari ke rumah, tapi Raka bahkan tak tahu alamat ibu. Bu Lestari masih terpaku, lalu ikut meneteskan air mata. Ia menarik tangan Raka, memeluknya erat. Ya Allah, Raka, anak baik, kamu sehat, nak? Kamu sudah berubah seperti ini, bikin ibu pangkling. Tangis Raka pecah di pelukan Bu Lestari. Ia merasa kembali seperti bocah yang dulu hampir kehilangan segalanya, tapi ditolong oleh perempuan yang bahkan bukan keluarganya sendiri. Ibu yang menyelamatkan Raka walau tahu saya tidak berpunya. Ibu yang rawat Raka saat sakit. Raka nggak akan pernah lupa. Orang-orang di sekitar mereka melambatkan langkah. Beberapa pedagang bahkan ikut terharu melihat pertemuan penuh air mata itu. Bu Suci dan Pak Mulyono yang sempat terpisah, kini menyusul dan berhenti begitu melihat pemandangan menyentuh itu. Raka! Bu Suci mendekat, menyentuh bahu Raka. Kamu nggak apa-apa, nak? Tanya Bu Suci dengan nada khawatir karena melihat tuan mudanya menangis. Saya nggak apa-apa. Kenlak ini ibu, Bu Lestari. Kata Raka sambil mengusap air matanya. Memperkenalkan Bu Lestari pada Pak Mulyono dan istrinya. Beliau yang dulu pernah menolong saya waktu kecelakaan. Raka nggak tahu lagi harus bagaimana bersyukur karena hari ini bisa bertemu tanpa rencana. Pak Mulyono dan Bu Suci menundukkan kepala hormat pada Bu Lestari. Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena kebaikan ibu, pemuda ini tidak akan berdiri di sini hari ini. Bu Lestari menggeleng pelan, lalu menatap Raka dengan mata penuh kasih. Raka yang berjasa pada ibu, karena membuat ibu bertahan hidup, meskipun keadaan ibu sangat sakit hati fulu, tapi melihat semangat hidup kamu, perlahan semangat ibu kembali pulih dan belajar tersenyum. Itu kebahagiaan untuk ibu. Setelah kamu pergi tanpa pamit, ibu sempat khawatir. Tapi ibu percaya, kita pasti bertemu lagi. Aku terlalu takut, Bu. Aku malu dan takut sama anak-anak ibu. Gak sempat pamit, aku pikir mungkin ibu juga akan membenciku. Bu Lestari langsung menggenggam kedua pipi Raka. Raka, tidak ada sedikit pun rasa benci di hati ibu untukmu. Kamu seperti anak sendiri. Bahkan setelah kamu pergi, ibu selalu doakan kamu setiap malam. Bu Suci menahan isak, ikut mengusap mata yang mulai basah. Pak Mulyono mengalihkan pandangan, pura-pura mengamati harga cabai di sebelah. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Raka mengajak Bu Lestari duduk sebentar di bangku kayu dekat penjual bunga. Ibu tinggal di mana sekarang? Tanya Raka. Masih di kota ini, nak? Di kontrakan. Jualan nasi kuning dan lauk pauk. Alhamdulillah. Masih ada rezekinya. Kita harus sering ketemu, Bu. Raka sekarang sudah tinggal di kontrakan juga. Gak jauh dari sini. Kakek kandung Raka juga sudah bersama kami. Ibu harus datang, makan bareng kami, ya? Bu Lestari terdiam. Matanya menghangat. Kakek kamu masih hidup, ya Allah. Alhamdulillah. Iya, Bu. Banyak hal yang harus Raka ceritakan. Tapi intinya, hidup ini seperti lingkaran. Hari ini, Allah mempertemukan kita lagi. Bu Suci menyambung. Bu Lestari, saya dan suami anggap Raka seperti anak kami sendiri. Kalau ibu tak keberatan, mampirlah ke rumah. Kita jadwalkan makan bareng. Ibu pasti disayang banyak orang karena kebaikan ibu. Bu Lestari tersenyum, tapi air matanya terus mengalir. Terima kasih, dengan senang hati menerima tawaran makan bersama kalian, ujar Bu Lestari dengan wajah bahagia.
Raka meminta nomor ponsel Bu Lestari yang ternyata ganti nomor. Hari itu, belanjaan mereka tak lengkap. Tapi tak ada yang keberatan. Karena apa arti cabai dan tomat jika Tuhan telah memberi pertemuan yang lebih mahal nilainya? Masih ada penjual sayur keliling pagi hari. Malam harinya, Raka duduk di depan rumah kontrakan. Ia menatap langit berbintang, teringat hari tadi, pertemuan tanpa janji yang tak pernah ia sangka akan terjadi di pasar tradisional. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya. "Setelah merasa sakitnya kehilangan orang yang tersayang, kini kau pertemukan aku dengan orang-orang tersayang. Besok pagi aku akan menjemput nenek dan Dira. Bagaimana reaksi mereka berdua nanti saat bertemu kakek?" Bab ke-54. 4 hari telah berlalu sejak Raka pertama kali bertemu kakeknya. Selama itu pula, tubuh dan pikirannya tak berhenti bergerak. Rumah kontrakan lumayan besar dan ramai penduduk yang semula kosong kini telah menjadi tempat tinggal yang hangat dan hidup. Dengan bantuan Pak Mulyono dan Bu Suci, serta sentuhan tangan-tangan ringan dari Dinda dan Sandi, rumah itu sudah bersih, rapi, dan nyaman dihuni. Tirai warna krem tergantung lembut di jendela. Karpet sederhana digelar di ruang tengah. Sebuah meja makan lipat dengan kursi plastik berjajar rapi di sudut ruangan. Namun lebih dari itu, rumah itu kini penuh makna. Hari ini adalah hari spesial. Raka akhirnya berhasil menjemput Nenek Imah dan Dira dari desa, diantar Pak Mulyono menaiki mobilnya. Air mata kebahagiaan mengalir deras dari kedua perempuan beda usia itu saat Raka memeluk adik perempuannya. Karena selama ini tak pernah ditinggal Raka lama-lama. Nenek Imah tak henti-hentinya menciumi cucu lelakinya. Seakan tak percaya melihat cucu lelaki yang dulu tampil dekil dan lusuh kini tampak bersih, tampan, dan gagah. Cucu lelakinya hadir kembali sebagai pelindung mereka. Hari itu juga, mereka tiba di kota. "Wah, Mas Raka, rumahnya wangi banget!" seru Dira sambil tergagah kecil saat mereka baru masuk ke halaman depan. Itu siapa? Kak Aksara? Kak Gilang juga di sini." Raka tertawa melihat wajah adiknya yang tampak senang saat melihat Aksara dan Gilang yang sedang sibuk menata makanan di atas meja. "Ya, mereka bantu buat syukuran. Hari ini kita kumpul bareng keluarga dan orang-orang yang sayang sama kita, Dek." Nenek Imah dan Dira seolah tak mengenal lelah, dengan sebagai hati ikut membantu kerepotan di rumah itu dengan hati bahagia. Menjelang sore, satu persatu tamu mulai berdatangan. Sandi dan Dinda datang bersama ketiga putri mereka yang selalu riang dan cerewet. Mereka membawa sepanci besar sop buntut dan puding coklat buatan Dinda yang harum menggoda. Arjuna datang bersama istrinya dan 2 anak remajanya, membawa dus berisi oleh-oleh. Bahkan Pak Dedi dan istrinya ikut hadir, membawa rambutan dari halaman rumah mereka. Rumah kontrakan yang tak seberapa luas itu kini penuh suara tawa, senda gurau, dan aroma makanan rumahan yang menggugah selera. Kakek Hashim juga datang bersama Bu Harni dan Ayu. Wajahnya pria tua itu nampak terharu dengan sambutan orang-orang untuk dirinya. Apalagi saat melihat cucu kecilnya Dira, pria tua itu terus ingin berada di dekat Dira. "Ayo, makasih udah bantuin kakek," ujar Raka sambil meletakkan gelas di meja kecil dekat kursi roda. Ayu hanya mengangguk singkat sambil tersenyum malu-malu. "Sama-sama, Kak Raka." Wajahnya memerah dan pandangan matanya langsung menghindar. Senyumnya gugup, tangannya tak henti merapikan kerudungnya meski sudah rapi. Aisyah yang memperhatikan dari seberang ruangan langsung menyipitkan mata. Ia menoleh ke Amira dan berbisik, "Kamu lihat tatapan gadis yang bersama kakeknya Raka tadi? Kayak ada sesuatu deh." Amira melirik, lalu tertawa kecil. "Cie-cie, kamu cemburu ya?" "Enggak, tapi penasaran aja. Masa iya si gadis itu suka sama Raka? Ya mungkin. Atau bisa jadi dia cuma kagum, kan anaknya kakek yang dia rawat." Aisyah hanya mengembuskan satu napas kasar dengan kedua alis saling menaut karena berpikir. Malam pun tiba.
Setelah acara makan bersama selesai dan tamu mulai berpamitan, suasana rumah mulai lengang. Kakek Hashim, Raka dan Dira duduk bersama menikmati obrolan mereka, sementara Bu Suci membereskan sisa piring di dapur bersama Nek Imah. Semua tamu sudah pulang, hanya tersisa segelintir orang di ruang tamu. Sandi, Dinda dan Bu Harni. Mereka duduk mengelilingi meja di ruang tengah, tak jauh dari Raka dengan cahaya lampu yang hangat temaram. Suasana perlahan berubah serius. Bu Harni menatap Raka dan Pak Hashim dengan sorot mata yang dalam. "Maaf, Pak Hashim, Deren Raka, boleh saya bicara agak serius malam ini, walau ada Pak Sandi?" Ucapnya pelan. "Silakan, Bu, nggak apa-apa, bicara saja." Jawab Pak Hashim sambil menggenggam tangan Dira. Bu Harni menarik napas panjang. "Sebenarnya sebelum Nyonya Besar meninggal dunia, beliau pernah memanggil saya diam-diam ke kamarnya." Sandi dan Raka langsung menegakkan badan. "Waktu itu saya masih bekerja sebagai pembantu di rumah besar itu, merawat Nyonya yang sedang sakit parah karena terjatuh di tangga." Raka menatap Bu Harni penuh tanda tanya. "Ibu, ingin bilang apa?" Nyonya Besar menitipkan sebuah amplop besar. Katanya, kalau suatu hari dia tiada dan saya bertemu dengan Den Kalingga, saya harus memberikannya. Hari ini, saya rasa, waktunya sudah tiba karena Den Kalingga sudah tiada, maka keturunannya yang wajib menerima. Bu Harni mengeluarkan sebuah amplop besar dari dalam tas kainnya. Amplop itu sudah sedikit menguning, tapi masih tersegel rapi. "Ini ditulis sendiri oleh Nyonya Besar. Ada tulisan tangan di depannya." Raka menerima amplop itu perlahan. Tangannya bergetar. Di depan amplop itu tertulis dengan tinta hitam. "Untuk putra tercinta, Kalingga, maafkan semua yang pernah terjadi." Air mata langsung menggenang di mata Raka. Ia menatap kakeknya yang terdiam, rahangnya mengeras, matanya menerawang jauh ke masa lalu. "Bolehkah kami membukanya sekarang?" tanya Raka, suaranya nyaris berbisik. Bu Harni mengangguk. "Silakan, itu memang untuk Den Raka." Dengan hati-hati, Raka membuka segel. Di dalamnya ada 2 lembar surat dan sebuah foto usang, foto keluarga. Ia mengenali sosok ayahnya yang masih muda, berdiri di samping kakeknya. Di belakangnya, pasti neneknya duduk anggun dengan tatapan sendu. Raka mulai membaca surat itu, suaranya lirih namun penuh getaran. "Untuk putraku tersayang, maafkan ibumu ini. Ibu pernah takut merasakan sakit yang ibu alami. Ibu merasa hidup ibu tak akan lama lagi. Tapi tidak sehari pun berlalu tanpa ibu memikirkanmu dan ayahmu. Jika surat ini sampai ke tanganmu, itu berarti Tuhan masih baik padaku. Karena mempertemukan kita, meski hanya lewat tulisan. Ibu menitipkan sesuatu di bawah kamar Bu Harni, tersembunyi sebuah buku rekening dan kunci brankas kecil. Itu semua milikmu. Warisan kecil dari penyesalan yang terlambat. Gunakanlah untuk masa depanmu, untuk siapapun yang kamu cintai. Dengan cinta dan penyesalan. Dari ibu yang tak bisa menemanimu hingga dewasa." Setelah Raka selesai membaca, hening menyelimuti ruangan. Bahkan napas pun terasa berat. Pak Hashim akhirnya berkata lirih. "Masya Allah, terima kasih. Harni, kamu telah menjaga amanah ini." Bu Harni menunduk, air matanya mengalir. "Saya hanya ingin kebaikan berakhir di tempat yang benar. Titipan Nyonya Besar ada di bawah laci kamar saya. Saya tidak berani membukanya. Silakan Den Raka dan Tuan Besar mengambilnya besok. Jangan panggil aku Tuan Besar lagi, Bu Harni," ujar Pak Hashim mengingatkan. Bu Harni hanya tersenyum kecil. "Sekarang, lebih baik kita istirahat dulu saja. Besok kita ke rumah Bu Harni lagi." Bab ke-55. Pagi itu masih berselimut embun saat suara ketukan keras di pintu menggema di depan rumah Bu Harni. Ia baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk Ayu dan bekalnya ke pasar untuk berjualan. Derum suara mobil berhenti di luar pagar kecil rumahnya. Ketukan
berulang lagi, nyaris membentak. Tok, tok, tok. Ada orang. Hani, buka pintunya. Aku tahu kau di dalam sudah bangun. Suara tajam dan penuh kemarahan itu tak asing bagi Bu Harni. Suara itu berasal dari wanita yang dulu dipanggilnya Nyonya Muda, namun kini menjadi sosok yang membuat perutnya terasa mual setiap kali mengingatnya. Bu Ratna, istri kedua Tuan Hashim. Dengan langkah tenang tapi siaga, Bu Harni membuka pintu rumahnya. Tampak Bu Ratna berdiri dengan pakaian mahal, rambut disanggul rapi, dan wajah tidak bersahabat. Di belakangnya berdiri Erik, anak laki-lakinya, yang juga mewarisi sikap angkuh ibunya. Tatapannya tajam, penuh curiga, seakan Bu Harni adalah maling yang baru tertangkap. Ada perlu apa pagi-pagi begini datang ke rumah saya, Bu Ratna? Tanya Bu Harni datar, menahan emosi. Kau pasti tahu kenapa aku datang. Aku ingin bertemu suamiku sekalian memberimu uang untuk membantu kebutuhan Mas Hashim selama di sini. Bu Harni menautkan kedua alisnya hingga keningnya berkerut karena merasa heran dan aneh dengan ucapan sang nyonya. Bukankah selama ini dia tidak peduli? Kenapa sekarang tiba-tiba hadir dan mau peduli? Ada apa ini? Tanya Bu Harni dalam hati. Bu Harni, apa Pak Mulyono datang ke rumahmu? Satpam tolol itu, si Mulyono, dia kami pecat karena berani lancang menyebarkan informasi soal keluarga kami. Pasti dia kesini mengadu padamu juga Mas Hashim. Dan kami lihat juga di CCTV, ada orang asing, laki-laki muda, datang ke rumah kami dan mengaku-ngaku sebagai cucu dari suamiku. Apa kamu juga tahu itu, Bu Harni? Nyonya Ratna bertanya masih posisi berdiri sambil melipat tangan di dada, menatap Bu Harni seolah wanita itu masih pembantunya yang harus patuh padanya. Bu Harni semakin muak melihat keangkuhan nyonya keduanya. Erik menimpali dengan suara dingin dan tajam. Kami ingin tahu, apa Pak Mulyono datang ke sini? Pria dewasa dan pemuda yang bicara pada Pak Mulyono apa datang juga? Siapa dia sebenarnya? Jangan sampai kita tertipu dengan penipu yang cari peluang. Bu Harni mengangkat dagunya, menatap kedua tamunya dengan mata tajam. Untuk pertama kalinya sejak bekerja bertahun-tahun sebagai pembantu, ia menatap mereka bukan sebagai majikan, melainkan sebagai manusia yang sama-sama berdosa dan bisa dihakimi. Maaf, saya tak punya kewajiban menjelaskan apapun kepada kalian berdua, katanya dingin. Jawaban Bu Harni yang tanpa rasa hormat dan wajah datar membuat kedua tamunya terbelalak sempurna. Tapi demi Tuan Hashim yang sudah cukup lama diperlakukan tidak layak dan tega, saya akan bicara. Bu Ratna mendelik, ingin protes. Pemuda yang kalian sebut-sebut tadi, dia benar, dia cucu kandung Tuan Hashim, putra pertama dari Den Kalingga, anak Tuan Hashim dari pernikahan pertama yang sah dan diakui banyak orang. Pemilik rumah, perusahaan dan properti yang kalian nikmati selama ini. Seketika wajah Bu Ratna memucat. Erik terpaku, bola matanya bergerak tak tentu arah. Itu tidak mungkin. Kalingga tidak pernah punya anak. Bisik Bu Ratna nyaris tak terdengar. Bu Harni menyeringai tipis. Karena kalian mengubur kenyataan itu dalam-dalam. Tapi kebenaran akhirnya datang juga. Putra Den Kalingga bernama Raka dan Dira. Mereka bukan hanya cucu Pak Hashim. Mereka juga satu-satunya pewaris sah. Omong kosong. Papa sudah memberikan harta dan perusahaannya padaku. Tak ada yang bisa mengganggu. Karena aku dan Mama sudah merawatnya. Jadi wajar kalau kami mendapatkan hadiah dari perjuangan kami. Ujar Erik emosi. Oh, jadi Anda merasa selama ini merawat papa Anda juga? Selama 10 tahun lebih, saya yang menampung dan merawat Tuan Hashim ketika kalian membiarkannya hidup di kamar sempit, tidak boleh menikmati harta hasil kerja kerasnya, memperlakukannya seolah tak lebih dari beban. Tatapan Bu Harni tampak mengejek ke arah Erik. Kalau tidak peduli, sekalian saja, gak usah sosokan peduli, malah kelihatan aneh.
Lagi pula percuma, kalian tak bisa menemui Tuan Hashim lagi. Sekarang beliau tinggal bersama cucunya, yang dengan senang hati merawat kakeknya. Bohong! Teriak Erik mengepalkan tangan. Itu penipuan! Pemuda itu hanya anak jalanan yang ingin cari peluang kejahatan. Bu Harni tak gentar. Bukti akan kalian lihat sendiri. Dan Raka ada foto keluarga bersama Den Kalingga, surat tangan, bahkan warisan yang ayahnya miliki. Dia simpan selama puluhan tahun tanpa ambisi merebut harta yang seharusnya milik dia. Dan kamu, Bu Ratna dan Mas Arik, kamu tak punya bagian di dalamnya. Kurang ajar kamu, Harni! Bu Ratna maju satu langkah, wajahnya merah padam. Kau pikir kau siapa? Hanya pembantu rendahan yang berani berkata tak sopan padaku. Rumah yang kalian pijak sekarang ini bukan rumah Anda, ini rumah saya. Saya berhak bicara pada tamu yang hanya membuat hati orang lain terluka. Dan kalau Anda merasa masih punya harga diri, pergilah. Jangan serakah. Karena harta yang kau kuasai selama ini sebenarnya milik Den Kalingga dan sekarang milik putranya. Suasana membeku. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Bu Ratna berdiri kaku, dadanya naik turun menahan napas. Matanya bergetar, seakan tak percaya bahwa ucapan mantan pembantunya telah menghantam wajahnya dengan telak. Katakan di mana Mas Hashim tinggal sekarang? Titahnya kaku. Kami akan cari tahu sendiri kebenarannya. Bu Ratna tersenyum sinis, namun dengan senang hati memberitahu alamat rumah yang ditinggali Tuan Hashim dan Raka. Berharap kedua orang jahat di depannya segera menemukan hari Aib setelahnya. Tak butuh waktu lama, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kontrakan Raka. Di dalam, keluarga kecil itu sedang menikmati pagi dengan damai. Dira sedang menyuapi kakeknya buah potong. Nek Imah dan Bu Suci pergi belanja ke pasar, sementara Raka duduk di beranda bersama Pak Mulyono yang baru datang membawa sarapan nasi bungkusan dari warung. Ketika suara klakson berbunyi, semua kepala menoleh. Raka berdiri, wajahnya keheranan saat melihat dua sosok yang turun dari mobil dan mendekat dengan aura permusuhan. Sementara Pak Mulyono justru terlihat tegang dan geram. Raka mulai mengenali wajah wanita itu dari foto-foto yang ada di album di rumah Bu Harni. Wanita yang sering duduk di samping Pak Hashim saat sehat di acara-acara resmi. Dan pria muda yang mengikutinya, pasti anaknya yang bernama Erik. Permisi! Seru Erik dari luar pagar tanpa memberi salam. Bisa kita bicara? Kami ingin bertemu Papa Hashim. Raka maju ke depan. Ada apa ya? Kau yang bernama Raka? Tanya Bu Ratna dengan suara menyelidik. Iya, benar. Kenapa? Tanya Raka masih belum mempersilahkan tamunya masuk. Kami ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Apa hubunganmu dengan suamiku, Pak Hashim? Siapa orang yang sudah membayarmu untuk berpura-pura menjadi cucu di keluarga kami? Kami akan lapor ke polisi. Ancam Bu Ratna. Raka justru tersenyum tipis, tak langsung menjawab. Ia membuka pagar, berdiri tenang sambil berkata, ingin bertemu kakek, tumben. Saya Raka, cucu Pak Hashim, anak kandung Kalingga. Erik tertawa mengejek. Oh, ayolah, itu cerita murahan. Mana buktinya? Jangan kira semua orang bisa kau tipu dengan wajah bersihmu itu. Dira keluar dan berdiri di samping kakaknya. Dengan berani, gadis kecil itu berkata, Mas Raka nggak pernah bohong. Walau kami dari desa, dan kami anak yatim piatu yang dulu ditinggal ayah kami, ayah Kalingga. Pak Hashim muncul dari balik pintu, duduk di kursi rodanya dengan wajah yang tak kalah tegas. Ratna, Erik, cukup. Kau ingin kebenaran? Mereka memang cucuku. Dan kalau kau berani menuduhnya penipu, aku sendiri yang akan bicara di depan notaris dan pengacara. Semua warisan itu bukan hakmu. Dan kau tahu itu, aku belum memberikan tanda tangan yang asli. Suara Pak Hashim tegas, tak terbantahkan.
Erik ingin membuka mulutnya, ingin membantah, tapi tak ada kata yang keluar. Matanya beralih ke Raka yang tetap berdiri tegak, menatap lurus ke arah mereka. Bu Ratna menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa berkata-kata. Kalian pulang saja, percuma bertamu di rumah ini, atau kalian bisa datang lagi besok lusa, kata Raka dingin. Kami akan mengambil amanah dari nenekku. Datang saja besok lusa untuk melihat. Tapi kalau kalian datang berniat membuat keributan, lebih baik jangan pernah muncul lagi. Pergilah. Usir Raka. Bu Ratna dan Erik pun akhirnya berbalik. Namun sebelum pergi, wanita itu menatap Raka dengan sorot mata tajam. Aku akan membuktikan kau penipu. Aku tak akan membiarkan semua ini diambil oleh anak haram yang entah dari mana asalnya. Raka hanya menjawab dengan satu kalimat dingin yang menusuk. Justru saya datang untuk mengambil kembali apa yang dulu telah kalian curi dari kakek, nenek, dan ayahku. Bu Ratna dan Erik mendengus kesal dengan keberanian Raka. Mobil mewah itu akhirnya melaju pergi, meninggalkan debu dan ketegangan yang masih menggantung di udara. Dira menggenggam tangan Raka erat. Mas, mereka jahat ya? Raka mengangguk. Iya, Dek. Tapi kebenaran pasti akan menang. Dan hari itu, perang diam-diam akan dimulai.